Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat selalu ya. Ya. Sudah sarapan kan? Belum. Kenapa? Sudah jam berapa ini? Nanti masih belum buka puasa. Oh, puasa. Iya. Ini loh hari apa? Hari Selasa. Oh iya. Ya dah. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin Mbak Lele ketua kelasnya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Bapak mulai, apakah ada yang absen hari ini? Ada. Banyak. Mikir Pak. Mikir semua. Masa sih Dimas kok nggak ada? Oh menurut tadi masih di Kurang tahu. Oh, Kayaknya. nggak ada surat izinnya. Ada. Izin Mas. Nanti Bapak samperin aja sendiri. Awas aja. Nanti nggak ada yang masuk lagi ya? Ada Pak. Ya, kalau pas 3 murid Bapak yang paling cantik-cantik. Masya Allah. Ya, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang demografi, dasar-dasar geografi. Yang kemarin kita bahas demografi, sekarang kita bahas ke hidrologi ya. Sebelum Bapak mulai, apakah ada yang tahu hidrologi itu apa? Terkait siklus air. Daun air. Ya, Ya, benar ya. Ya, hidrologi. Sebelum dimulai, ini terkait tujuan pembelajarannya. Bapak harap setelah kalian mempelajari ini, kalian memiliki pemahaman terkait siklus hidrologi, dapat mengidentifikasi tahapannya, dan memahami pentingnya siklus ini untuk kehidupannya. Sebelum dimulai, Bapak mau tanya, menurut kalian apakah air di bumi bisa habis jika kita gunakan terus-menerus baik untuk minum, mandi, dan hal lain? nggak bisa tidak Tidak. Pak. Kenapa tidak? Karena adanya siklus. Iya, siklus. Ya siklus ada, tapi kok airnya bisa nggak ada? Air di sumber bisa habis, itu habisnya kemana? Biasanya habis. Kurang tahu Pak. Tidak tahu, Pak. Ya, terkait hal tersebut ya, secara teknisnya air di bumi ini nggak akan habis ya, tetapi air bersih yang layak untuk dikonsumsi atau digunakan itu yang bisa berkurang. Ya, jumlah total air ini bersifat tetap ya, dan tidak akan berkurang karena adanya siklus air ini yang terus selama terus berputar. Soalnya kalau siklus ini terganggu, air nggak akan bisa kembali seperti semula, nggak akan ada lagi di tempatnya. Hanya tempat dan wujudnya saja yang berubah. Seperti air yang semula bersih menjadi tercemar, itu berubah wujudnya. Entah itu karena pencemaran ya, penggunaan yang tidak tepat, dan distribusi yang terganggu. Seperti air yang semulanya harusnya bisa terserap di suatu wilayah malah tidak bisa terserap karena pemukimannya yang sudah padat penduduk ataupun jalanannya yang sudah diaspal semua, nggak bisa terserap itu karena sudah tidak berupa tanah. Terus untuk air sendiri ini unsur yang sangat penting ya, selain udara yang kita butuhkan di kehidupan sehari-hari. Karena air ini adalah salah satu unsur penting di mana di tubuh kita manusia aja sekitar 3/4%-nya itu terdiri dari air ya. Jadi wajar kalau kita itu gampang haus kalau cuaca panas karena kita sendiri tubuhnya lebih dari air, kebanyakan air. Dan sekitar 71% permukaan bumi juga ini tertutup air, belum hanya yang dijelajahi.
Ini juga alasan kenapa NASA kok bisa keluar angkasa daripada kedalaman laut. Ayo kenapa? Kira-kira kenapa? Padahal ada di bumi, tapi sampai sekarang harus sekitar 71% yang belum dijelajahi. Ya sebagian, tapi sebagian juga karena sulit ya dijangkau, aksesnya itu terlalu sulit. Terkait tekanan dan juga nggak ada cahaya di dalam. Kayaknya lebih suka explore keluar, soalnya tahu mungkin kalau orang-orang di bumi ini nggak terlalu suka sama rumahnya sendiri. Pohon aja ditebang, pohonnya dirawat, disayang, malah di terus ada 96,5% air di bumi ini air laut ya, air asin semua ini. Sisanya itu air darat. Ya Mbak, silakan masuk. Kok telat Mbak? Iya Mbak, silakan duduk. Kok telat? Ditungguin. Baru minggu kedua selesai itu kok sudah telat. Sedih aku. Sisanya ini agak air darat, dimana kebanyakan dari sumber mata airnya. Sisanya ya air tawar yang berupa gletser, salju, air tanah, danau, sungai, serta uap dan atmosfer. Sedikit ya yang ada di daratan, karena kebanyakan itu semua sumber air yang dari laut sebenarnya. Terus terkait siklus hidrologi, siklus hidrologi adalah pergerakan air yang terus-menerus di antara atmosfer, permukaan, dan bawah tanah. Proses utama ini meliputi penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan, baik itu hujan air maupun hujan salju. Dilanjut dengan meresapnya air hujan ke dalam permukaan tanah. Jadi air yang kebanyakan menguap adalah air laut yang setelah turun sebagai hujan akan terserap di tanah. Jadi sebabnya ada sungai, danau itu karena air hujan. Semuanya terserap di tanah dan memiliki sumber mata airnya tersendiri. Sama seperti yang digunakan di rumah kalian, pastinya ada sumber kan ya? Iya Pak. Nah, apakah airnya bisa habis kira-kira ya? Bisa ya. Terutama di kawasan padat penduduk. Airnya yang tidak terserap dengan baik akan mengurangi sumber air di dalam tanah. Dengan begitu lama-kelamaan akan habis juga. Itu sebabnya pentingnya daerah resapan yang masih asli. Ada pohon jangan ditebang. Kebanyakan orang-orang zaman dulu pasti aja bilang pohon beringin yang besar, pohon besar itu katanya angker. Kenapa itu? Karena orang dulu kayaknya sudah tahu kalau daerah resapan yang ada pohonnya itu nggak boleh ditebang. Kalau ditebang, proses air ini akan diganggukan, lebih banyak menimbulkan masalah banjir dan lain sebagainya. Lebih sering terjadi di daerah yang kekurangan pohon karena tidak ada daya resap di dalamnya. Jadi kalau proses ini sampai terganggu, yaitu terjadi banjir, tanah longsor, sudah tidak diragukan. Proses ini akan terus berlanjut ya, dan berperan penting dalam ketersediaan air di muka bumi. Jadi kalau ini terganggu ya masalah, nggak ada air bersih, kita mau minum apa, air laut pun nggak akan baik untuk kesehatan karena mengandung garam yang tinggi. Lama-kelamaan hanya akan menyebabkan dehidrasi. Next ini ada terkait siklus hidrologi yang dimulai dari panas matahari yang menguapkan air laut dibawa menjadi awan dibawa angin hingga ke daratan, turun hujan atau hujan salju, dan air yang turun tersebut kembali lagi ke laut. Siklus ini terus berlanjut ya, dari zaman dulu sampai sekarang dan ke depannya. Semoga aja tidak ada. Untuk proses pertama dalam siklus hidrologi ini ada evaporasi atau penguapan ya. Nah, penguapan ini
biasanya terjadi di laut, tapi nggak jarang juga terjadi di daratan, seperti di danau, sungai, dan sumber air lainnya. Nah, kira-kira apakah ada sumber lain di darat ini selain danau, sungai? Kali bisa jadi nggak Pak? Bisa, itu bisa menampung air, jadi bisa juga. Waduk buatan itu bisa juga. Bisa itu. Kebanyakan waduk juga untuk menampung air buat kebutuhan irigasi juga. Jadi kalau waduknya kering, berarti airnya ikut menguap juga. Jadi ya termasuk ya. Terus proses berikutnya adalah kondensasi, pembentukan awan. Proses ini adalah perubahan uap air yang semulanya dari titik-titik air atau kristal es karena suhu udara yang lebih rendah di atmosfer. Kemudian titik-titik air inilah yang membentuk awan. Kebanyakan awan juga terbentuknya di daerah dataran tinggi. Supaya karena kebanyakan itu juga yang menyebabkan sumber air terkadang turun hujan es ya. Jadi kalau ada daerah yang suhunya rendah, kemungkinan air hujannya juga dingin atau berubah jadi air es. Proses berikutnya ada adveksi. Ada yang mau membacakan? Saya Silakan Mbak. adveksi atau perpindahan awan merupakan proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam suatu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Iya, baik sekali ya Mbak. Terima kasih Mbak. Siapa namanya Mbak? Dina, Dina, Mbak Dina. absen 14 Pak. Nanti saya tambahin nilainya ya. Terima kasih. Terus berikutnya ada presipitasi. Ayo, ada yang mau jelaskan lagi? Saya Pak. Ya, silakan Mbak. Presipitasi adalah jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, atau gerimis, tergantung pada kondisi suhu dan tekanan udara. Ya, terima kasih Mbak. Siapa namanya? Rere, absen 7 Pak. Ya, Pak Dede. Saya juga mau baca Pak. Semangat sekali ya, benar ya. Saya kasih share. Nah, Mbak, yang tadi semangat mau Iya. dibacakan? Saya mau baca. Infiltrasi atau air masuk ke tanah, proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Air ini akan menjadi air tanah yang dapat digunakan oleh tumbuhan atau keluar kembali ke permukaan melalui mata air. Ya, Mbaknya namanya Sofia Pak, Sofia. absen 10. Ya, bagus ya Mbak. Ini loh semangat kalau belajar itu. Nah, untuk yang Yang nilai ya Pak. ya nanti saya nilai, tapi keterlambatannya nggak dihapus. Selamat. Wah, Ayo yang terakhir Mbak. Oke Pak. Ada runoff atau limpasan. Proses ini mengalirnya air di atas permukaan tanah. Air hujan yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir menuju daerah yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan akhirnya kembali ke laut untuk memulai siklus lagi. Iya, benar sekali ya Mbak. Ini kebanyakan berupa sungai ya, dari yang sumber mata air di daratan tinggi, kemudian kembali ke laut. Ya Mbak, namanya siapa? Faiza Pak, absen 5. Iya, Pak Faiza. Murid-muridnya Bapak pintar-pintar semua dan semangat ya. Ya. Senang sekali. Terus berikutnya ada macam-macam siklus hidrologi. Siklus ini ada 3 ya, siklus pendek, sedang, panjang. Nah, kira-kira kenapa kok bisa pendek, sedang, panjang? Apa yang membuatnya seperti itu? Kira-kira kenapa? Alurnya mungkin Pak. Iya, alurnya. Siklus hujan itu ada alurnya ya. Jadi ada yang langsung menguap turun langsung di sungai, atau menguap ke daratan dulu baru turun hujan. Kebanyakan terjadinya juga di laut. Untuk siklus pendek sendiri ya seperti yang Mbak Dina bilang tadi, terkait alurnya. Siklus pendek ini memang alurnya cepat ya, berlangsung cepat dan sederhana. Di mana air laut menguap
karena panas matahari yang kemudian uapnya berkumpul membentuk awan, lalu hujan turun langsung kembali ke laut, gimana ya menguap menjadi awan dan turun langsung di laut. Ini penyebab terjadinya badai seringnya karena siklus pendek ini, karena kebanyakan terjadi di laut. Tekanan udaranya yang rendah tidak membawa awan ke daratan. Ini sering terjadi di lautan yang luas ya, di Samudra itu. Makanya nggak heran kenapa sering terjadi badai di sana. Berikutnya ada siklus sedang. Ya, siklus sedang ini yang melibatkan perpindahan uap dari laut ke daratan oleh angin. Ya, ini dan siklus ini meliputi evaporasi dari air laut atau penguapan. Uap air kemudian terbawa angin ke darat, mengalami kondensasi menjadi awan, kemudian turun sebagai hujan, dan air hujan mengalir dari sungai dan sungai kembali ke laut. Jadinya siklusnya berlanjut terusnya, nggak ada non-stopnya, kecuali kalau aliran sungainya terganggu, kebanyakan karena dibangun bendungan untuk sumber listrik, tenaga, ya, makanya banyak aliran terganggu juga bisa. Yang terakhir ada siklus panjang. Siklus panjang ini mencakup penyimpanan jangka panjang ya, seperti dari tahapannya yang evaporasi dari laut, uapnya ke daratan, vertikulasi, di mana ini turun hujan tapi bukan hujan, malah menjadi salju. Dan salju ini sebagian tersimpan di gletser yang masuk ke akuifer air tanah. Terus penyimpanannya bertahun-tahun juga mencair. Kebanyakan ini terjadi di daerah dataran tinggi di gunung-gunung. Makanya kita sering lihat gunung yang puncaknya lebih dari beberapa ratus meter di atas permukaan laut memiliki salju di puncaknya. Karena ini merupakan bagian dari siklus panjangnya sendiri. Yang kemudian salju di atas nanti akan mencair dan membentuk aliran sungai kembali ke laut. Bisa ya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi ada 6 ya. Ada sinar matahari, udara, kelembapan, suhu, kecepatan angin, dan tekanan udara. Ya, siklus-siklus ini kemudian untuk lebih jelasnya ada yang mau membacakan? Silakan Pak. Yang pertama ada faktor sinar matahari, itu penggerak utama yang memberikan energi panas untuk evaporasi atau penguapan. Yang kedua ada udara, media tempat berlangsungnya siklus hidrologi seperti perpindahan urat air, pembentukan awan dan hujan. Ketiga ada kelembapan, menunjukkan banyaknya uap air di udara. Semakin tinggi kelembapan, semakin besar peluang terbentuknya awan dan hujan. Yang keempat ada suhu, mempengaruhi kecepatan penguapan. Semakin tinggi suhu, semakin cepat mengalir air menguap. Yang kelima ada kecepatan angin, membantu menyebarkan uap angin serta menggerakkan awan dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang keenam ada tekanan udara, mempengaruhi pergerakan massa udara, perbedaan tekanan udara menyebabkan angin dan memicu pembentukan awan serta hujan. Terima kasih Mbak. Nanti saya kasih nilai tambah lagi. Ya, terima kasih Bapak. Terus ini ada video penjelasan siklus hidrologi ya. Mari kita tonton dulu. Soalnya habis ini saya mau kasih tugas. Tenang, gambarnya kok cuma dilihat gambar. Disimak baik-baik ya. Nanti ini muncul. Satu jenis senyawa yang penting bagi manusia adalah air. Air penting bagi manusia karena manfaatnya yang begitu besar bagi kita. Misalnya, untuk minum, termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya,
air. Ini berarti ada 336 juta meter kubik air di bumi, di mana 96,5% air sebagian besar berada di samudra. Banyak kan? Mengapa air selalu tersedia di bumi? Ini karena air mengalami siklus hidrologi. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer
Jenis tahapan yang ketiga adalah siklus panjang. Proses siklus panjang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan atau disebut dengan proses evaporasi, dan air yang ada di tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan atau disebut dengan proses transpirasi. Uap-uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengumpulan menjadi awan-awan. Lalu, awan tersebut tertiup angin menuju ke dataran tinggi. Ketika awan terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, awan tersebut mengalami proses presipitasi. Namun, pada siklus panjang ini, proses presipitasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk air, tetapi dalam bentuk salju. Hal ini karena daerah pegunungan memiliki tekanan udara yang rendah. Nah, salju yang ada di pegunungan atau dataran tinggi tersebut sebagian menguap ke atmosfer tanpa melalui proses mencair terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan proses sublimasi. Lalu, sebagian salju yang lainnya mencair kemudian mengalir ke permukaan bumi atau disebut dengan proses turn-off. Ada juga air yang meresap ke tanah atau disebut dengan infiltrasi. Aku tidak cantik, cuma kalau ada miracle. Asik lah. Namun, tanpa kita sadari, ada beberapa aktivitas manusia yang dapat mengganggu siklus air. Aktivitas tersebut diantaranya penebangan hutan, kebakaran hutan, pembangunan, pembuatan irigasi, pencemaran udara, dan pencemaran air. Aktivitas-aktivitas tersebut juga menjadi penyebab munculnya pemanasan global. Ketika aktivitas-aktivitas manusia terjadi, maka akan memicu peningkatan suhu permukaan bumi. Begitu juga suhu air yang ada di permukaan bumi, sehingga laju evaporasi menjadi tidak terkendali. Proses pembentukan awan pun semakin cepat, hingga laju presipitasi juga ikut meningkat. Ini mengapa? Karena minimnya pembangunan yang ada di bumi dapat mengurangi laju penyerapan karbon dioksida. Ditambah lagi, banyaknya emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari pencemaran udara. Karbon dioksida ini nanti akan menumpuk di atmosfer. Karbon dioksida yang menumpuk di atmosfer akan menyebabkan panas matahari yang dipantulkan bumi, sehingga meratur bumi dan atmosfer semakin meningkat. Selanjutnya, saat presipitasi sampai ke bumi. Ya, sampai saat ini apakah sudah paham? Ya, tadi sudah dijelaskan kembali ya terkait siklus hidrologi. Proses-prosesnya bahkan sampai penyebab dari terganggunya siklus ini seperti pencemaran, penebangan hutan, dan lain sebagainya. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada? Ya. Masa sudah ada? Ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya kalau Bapak kasih tugas. Ya, boleh. Pak, Boleh sedikit, Pak. jangan banyak-banyak, Pak. Soal aja gimana? Ya. Oke, siapkan buku catatannya karena Bapak diktekan soalnya. Oke. Siap-siap. Apa sudah siap? Sama. Ya, nggak apa-apa ya. Soalnya berdasarkan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Soal pertama,
proses perubahan air menjadi uap air karena panas matahari disebut A. Kondensasi, B. Presipitasi, C. Evaporasi, atau D. Infiltrasi. Langsung dijawab aja, nggak usah ditulis ABC-nya. Ya, biar gampang ya. Memudahkan. Gimana? Apa sudah dijawab? Sudah. Ya, soal kedua. Tahapan siklus hidrologi yang menyebabkan terbentuknya awan adalah A. Turn off, B. Kondensasi, C. Evaporasi, atau D. Infiltrasi. Ayo, yang ingat tadi siklus hidrologi membentukkan awan. Sudah dijawab? Ya, soal ketiga, perpindahan awan dari suatu wilayah ke wilayah lain akibat angin disebut A. Presipitasi, B. Evaporasi, C. Adveksi, atau D. Infiltrasi. Sudah? Ya, soal keempat, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan mengalami proses A. Presipitasi, B. Infiltrasi, C. Kondensasi, atau D. Adveksi. Menyerapnya air ke dalam tanah. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya, betul. Ya, sudah. Sudah? Sudah. Ya. Soal nomor 5. Proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi disebut A. Presipitasi, B. Evaporasi, C. Adveksi, atau D. Runoff off. Gimana? Sudah? Sudah. Ya, soal ke-6. Air yang mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai disebut A. Kondensasi, B. Runoff, C. Adveksi, atau D. Infiltrasi. Ayo, air yang mengalir dari sungai kembali ke laut disebut apa? Sudah? Tinggal 3 soal lagi, semangat. Bentar. Banyaknya. Oh, tadi katanya 10 soal nggak apa-apa. Ya, Pak. Ayo, Pak. Lanjut. Ya, soal nomor 7. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya penguapan adalah A. Angin, B. Tanah, C. Sinar matahari, D. Awan. Ayo, masa nggak tahu sih? Kita masak air itu pakai apa ya? Iya, pakai kompor. Kan ini kompornya Arab. Apa? Ya. 3 soal lagi, ayo. Siklus nomor 8. Ayo. Siklus hidrologi yang hujannya langsung kembali ke laut disebut siklus apa? Ayo. A. Siklus panjang, B. Siklus pendek, C. Siklus pendek, D. Siklus darat. Apakah sudah? Sudah. Sudah, Pak. Ya, ayo. Nomor 9. Berikut yang termasuk faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi adalah A. Kelembapan udara, B. Cahaya bulan, C. Gempa bumi, D. Rotasi bumi. Ayo, jawabannya apa? Masa gak tahu sih? Kelihatan jelas banget dong. Tahu, Pak. Teman-teman. Sudah? Sudah.
Ayo yang terakhir ini, ayo. Nanti yang dapat nilai 100 Bapak kasih hadiah 5.000. Buat beli pentol. Iya, betul sih. Soal nomor 10, ayo. Fungsi utama siklus geologi bagi kehidupan adalah menurut pendapat kalian masing-masing. Silakan dijelaskan. Bapak kasih 5 menit, minimal 1 paragraf. Ya Pak, 2 kalimatan loh. Aja loh, 2 kalimat. Jangan gitu. Ini pendapat pribadi. Bapak kasih waktu 5 menit. Lama sekali. Ya udah 5 menit. Nanti kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Rajin sekali. Pak Rere, diam aja. Apakah sudah selesai? Pak, Pak yang sudah mau dikumpulkan ya? Iya, langsung. tunggu Sophia. Sabar. Waduh, kenapa ini? Apakah ada asuransi saling Saya komunikasi? sudah belajar semalam Pak. Belajar, ya, rajin sekali ya. Ya Pak, makanya saya tadi keluar. Alasan itu Pak. Tidak mau pakai terlambat. Ya Pak, bawa. Sudah Pak. Paling lucu. Makasih Lele. Terima kasih. Terima kasih. Jadi terkait materi pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya adalah siklus hidrologi ini jelas memegang peran penting ya bagi kelangsungan hidup organisme bumi, terutama kita manusia yang hidup bersama alam ya. Sebab dari siklus inilah ketersediaan air di bumi dapat tetap terjaga mengingat keteraturan suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan ekosistem ini dapat tercipta karena proses ini. Jadi kalau proses ini terganggu, iklim atmosfer juga itu terganggu berakibat dengan terganggunya kehidupan di bumi. Oleh karena itulah pemahaman tentang siklus hidrologi ini sangat penting agar dapat memastikan supaya kita dapat menjaga siklus ini tetap berlanjut guna menjaga ketersediaan air bersih yang berkeberlanjutan agar iklim bumi juga dapat dijaga dan mendukung ekosistem bagi kehidupan di bumi. Karena kalau kita yang tidak menjaganya siapa lagi? Sekian dari saya. Terima kasih banyak ya. Mau saya kasih tugas lagi? Akhirul salam. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi terima kasih ya Bapak saya. Ya, karena waktunya Bapak sudah selesai, Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.